Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Amirul Mukminin fil hadis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun la yu'zi jarahu, bab tidak dibolehkannya seseorang menyakiti atau mengganggu tetangganya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasuma Ramadan wa tasuman nahara wa taf'alu wa tasaddaq wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Ya Rasulullah, ada seorang wanita, dia rajin salat malam, dia juga rajin puasa pada siang harinya, wa taf'alu, dan melakukan itu semua, wa tasaddaq, dia juga rajin bersedekah, tetapi wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, tetapi dia masih suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha, tidak ada kebaikan yang diharapkan darinya. Hiya min ahlin nar, dia termasuk penduduk neraka. Qalu, sahabat lain mengatakan, wa fulanatun tusallil maktubah, tetapi ada juga wanita fulanah, dia salatnya hanya salat yang 5 waktu. Wa tasaddaqa bi athwar, kalaupun dia bersedekah, bersedekahnya hanya dengan sepotong keju. Wala tu'dhi ahadan, tetapi dia tidak pernah menyakiti siapapun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hiya min ahlin nar, hiya min ahlil jannah, dia termasuk penduduk
surga. Inilah hadis ikhwatiddin yang masih membahas bagaimana sikap kita, bagaimana perlakuan kita, bagaimana akhlak dan tingkah laku kita terhadap tetangga kita yang ada di sekitar rumah kita. Di sini, hadis ini, seorang bertanya kepada Rasulullah tentang seorang wanita. Wanita ini enggak disebutkan namanya. Inna fulana, si fulan. Ya, si fulan. Dalam bahasa Arab, kalau kalimat fulan artinya seseorang. Kalau dia fulanah, seorang perempuan, pengganti daripada seorang perempuan. Biasa juga dikatakan inna ahadan, ada seseorang, tapi lebih banyak menggunakan inna fulanan atau fulanah. Ya Rasulullah, ada seorang wanita taqumul laila wa tasumun nahar. Malam hari dia salat, siang hari dia puasa. Ikhwatiddin, kalau seorang yang rajin beribadah, dia beribadah pada siang hari, itu satu hal yang wajar. Karena memang saat itu adalah saat dia sedang terjaga. Tetapi kalau ada seorang siang hari dia beribadah, siang hari dia puasa, malam hari dia sholat, malam hari dia sholat. Ini merupakan kebiasaan ataupun karakter ataupun dakbu orang soleh. Siang dia puasa, malam dia beribadah. Kemudian dia juga rajin bersedekah. Jadi wanita ini wanita yang luar biasa. Ya, wanita yang luar biasa. Rajin puasa, rajin sholat malam. Jadi dia nggak disebutkan di sini. Wanita ini nggak disebutkan tentang sholat wajibnya, tapi disebutkan tentang puasa sunnah dan sholat sunnahnya. Siang hari dia puasa. Secara implisit maksud orang ini adalah puasa sunnah. Kalau yang dia maksud adalah puasa Ramadan, nggak ada istimewanya. Mengapa demikian? Pada umumnya kaum muslimin melakukannya. Nggak laki, nggak perempuan siang hari Ramadan dia puasa. Karena itu merupakan sebuah kewajiban. Jadi disebutkannya di sini, ya Rasulullah, si perempuan ini, ibu fulan atau si akhwat fulan atau si fulana, siang hari dia berpuasa. Ingat, maksud di sini adalah yang sunnah, bukan yang wajib. Dia menyebutkan sesuatu yang istimewa dari wanita ini. Inna fulanah tasumu nahar, siang hari dia puasa. Wa taqumu al-lail, dan siang dan malam hari dia salat. Yang dimaksud lail di sini bukan bukan salat isya. Karena semua orang melakukan salat isya. Yang dimaksud dia adalah salat malam, salat tahajud. Dua ibadah ini khafidin, dua ibadah sunnah yang istimewa. Dua ibadah yang istimewa, yaitu tahajud pada malam hari, salat puasa sunnah pada siang hari. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang pergi ke masjid di hari Jumat, dia mandi, kemudian dia bergegas datang pagi-pagi, kemudian dia pergi dengan berjalan kaki, tidak berkendaraan. Lantas dia mendekat ke imam, dia menyimak apa yang diucapkan oleh khatib. Lantas maka setiap langkah yang dia lakukan, dia seperti pahala orang yang sholat malam dan puasa siang hari selama setahun. Ini ibadah yang istimewa. Jarang orang yang melakukannya secara rutin. Sholat malam rutin itu jarang. Ya, puasa sunnah siang hari rutin itu jarang. Demikian, makanya yang disebutkan dalam ini adalah dalam hadis ini yang pahala ibadah sunnah-sunnahnya aja. Wa tasaddaq. Perempuan ini juga bersedekah, bukan zakat. Kalau zakat semua orang mengerjakannya karena wajib.
bahkan rukun. Wa tasaddaq, dia juga rajin bersedekah. Tetapi permasalahan wanita ini watu'dzi jiranaha bilisaniha. Permasalahannya Rasulullah, wanita ini rajin beribadah tapi lisannya tajam. Dengan lisannya dia selalu menyakiti tetangganya. Gimana ya Rasulullah ini orang? Tanggapannya kan, ini seperti kita. Ini ibadahnya rajin, kok lisannya tajam, gitu kan? Ini jilbabnya panjang, tapi kok pacaran? Nah, gitu-gitulah. Ya, ini kan perlakuan orang soleh, amalan soleh. Kok di sini masalahnya begitu? Jadi ada suatu hal yang sepertinya kok bertentangan. Seharusnya orang yang seperti ini lisannya lembut, tidak menyakiti orang, tapi ini kok aneh. Itulah yang ditanyakan sahabat tadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gimana ya Rasulullah? Kok bisa seperti ini? Bagaimana ini orang ini? Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la khaira fiha. Gak ada kebaikan pada wanita ini. Hiya min ahlin nar. Dia termasuk penduduk neraka. Ikhwatifiddin rahimanallahu ikum. Dari penggalan hadis ini ada beberapa hal yang perlu kita singgung. Pertama ikhwatifiddin, yaitu menyebutkan fulanah, si fulan. Ketika kita ingin bertanya sesuatu yang real, yang memang terjadi, yang di luar pemahaman kita. Misalnya ada seorang ustadz tapi korupsi misalnya. Yang dikorupsi uang masjid lagi. Misalnya ini. Kan tidak boleh. Kita mau nanya, kok bisa ustadz seperti ini? Ustadz itu kan panutan, tauladan, begitu. Ya, ustadz itu seharusnya dia lebih dermawan. Bukan ngajak-ngajak orang bersedekah saja dia lupa. Dia nggak bersedekah. Seharusnya kan begitu. Jadi dia mau tanya, seorang bertanya tentang ini. Ya Rasulullah, ada seorang ustadz. Begitu boleh. Jangan. Ya Rasulullah, misalnya ustadz ini namanya Abdullah. Ya Rasulullah, ya ustadz. Atau dia bertanya, Pak, saya mau bertanya ini masalah agama. Ada seorang ustadz yang inisialnya ADA LBU LHH. Itu Abdullah namanya udah jelas. Itu nggak pandai inisial, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi ada seorang ustadz, artinya dia sekarang bicara tentang satu hal yang real, bukan cerita yang dibuat-buat. Dia melihat sendiri, ingin tanggapan dari orang yang dia tanya. Ada seorang ustadz begini. Gimana menurut pendapat Anda? Itu dia. Tidak boleh kan? Ya, tidak boleh menyebutkan nama. Mengapa demikian? Karena itu aib. Kalau kita sebutkan nama, ya kalau kita menyebutkan nama, maka ini masuk pada larangan firman Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah salah seorang kalian menggibahi temannya yang lain. Ayuhibbu ahadukum, sukakah salah seorang kalian ayyakula lahma akhihi maitan, yang makan bangkai, daging bangkai temannya sendiri, fakarihtumuh, tentunya kamu akan merasa jijik. Kalau disebutkan nama orangnya, maka itu masuk pada dalam masalah ghibah. Oleh karena itu salah satu adab dalam bertanya sesuatu yang realistis, yang terjadi, kita hanya boleh menyebutkan si fulan atau seseorang. Seperti ini, inna fulanatan. Ya Rasulullah, ibu fulan, tidak disebutkan siapa namanya. Taqumul lail, dia salat malam, wa tasumun nahar, dia juga puasa pada siang hari. Kemudian dia bersedekah, tapi masalahnya dia suka menyakiti tangganya dengan lisannya. Terus gimana ini? Rasulullah katakan dia termasuk penduduk neraka. Artinya ikhwafiddin, artinya ada orang-orang yang taat itu namun belum sanggup
untuk mengendalikan lisannya. Jangan dikira orang yang rajin sholat, ini bukan rajin sholat, tahajud dia ini. Yang rajin sholat, yang rajin puasa, mungkin tidak hanya sholatnya maktubah saja, tapi sholat-sholat sunnah yang lainnya. Namun ternyata lisannya masih tajam. Ini wakil. Pada zaman Rasulullah saja ada, apalagi zaman sekarang. Kalau antum melihat seorang ustadz tajam lisannya, ya, tajam lisannya, tembak sana, tembak sini misalnya, ya, tanpa etika syariat. Setelah dia memberikan kajiannya, nampak tawadu, nampak khusyuk sholatnya, nampak dan seterusnya. Sama dengan ini. Itu di Khafiddin. Jadi dalam masalah ini belum tentu orang yang rajin ibadah tajam, nggak tumpul lisannya. Dan ada satu hal yang lebih parah ya Khafiddin. Kalau ini kita katakan maksiat, ada yang lebih tajam lagi dan lebih besar dosanya. Dia menajamkan lisannya kepada seseorang dan dia anggap itu sebagai ibadah tanpa memenuhi syarat-syarat syariat. Seperti mentahdzir seseorang, menyebutkan aib-aibnya. Dia meyakini bukan dosa. Dia nggak meyakini itu sebagai sebagai dosa dan dosa besar, tapi dia meyakini itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, bisa. Ya, bisa kita melakukannya dengan catatan syarat harus cukup atau syarat dan ketentuan berlaku. Kalau dia tidak memenuhi syaratnya, maka kembali kepada hukum ghibah yang haram. Ada beberapa perkara yang dibolehkan bagi seorang muslim itu untuk menggibahi orang lain. Yang pertama yaitu kalau dia terzolimi. Dia terzolimi, misalnya istri terzolimi oleh suaminya, sudah setengah tahun tidak diberi nafkah lahir dan batin, dia terzolimi. Dia boleh mengadukan kondisi dia kepada hakim. Kalau kita pengadilan agama di Amplas sana, dia bisa mengadukan, Pak, suami saya begini begitu. Dia sebutkanlah kezaliman suaminya. Si hakim nanya, suami ibu siapa? Rahasia lah Pak. Itu kan ghibah namanya. Tuh, bisa. Kalau dia khawatir seperti itu, ngapain dia ngadu ke pengadilan? Ya. Dia kan ingin menuntut haknya. Sebutkan, suami saya fulan. Sebutkan semua. Ya, sampai hakim ini bisa menyurati sang suami dengan tidak salah alamat. Begitu, suami dipanggil, nggak salah. Jangan nanti yang terpanggil suami orang. Betul kamu nggak ngasih makan dia 6 bulan? Iya. Lebih pun Pak. Ini siapa? Nggak tahu saya. Repot jadinya. Pak Hakim sudah serius. Ini bukan istri saya Pak. Ya wajar saya nggak kasih makan dia. Jadi jangan sampai salah alamat juga. Sebutkan detailnya. Fulan bin Fulan, alamat, ini nomor HP-nya. Alamat yang lengkap biar bisa dipanggil oleh pengadilan agama. Boleh dia sebutkan kezoliman, tapi ingat bukan rekayasa. Kalau rekayasa sudah penipuan namanya. Itu satu, kezoliman. Itu contoh. Misalnya nih, tanah antum diambil tetangga 1 meter misalnya, berpindah patok tanahnya. Ini kok pindah? Iya, ini pergerakan bumi. Bergerak katanya bumi. Jadi bagaimana ya Khafiddin? Dia boleh mengadukan kepada misalnya aparat setempat, pihak yang berwenang. Pak, tolong selesaikan. Tetangga saya telah mengambil tanah saya semeter. Saya punya surat.
Dia kita minta suratnya tidak mau nunjukkan, tolong selesaikan Pak. Siapa tetanggamu? Sebutkan. Dan itu tidak termasuk dalam ghibah. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu al-isti'anah ala taghyil munkar wa raddul ma'asi. Meminta tolong kepada seseorang untuk menghilangkan sebuah kemungkaran atau kemaksiatan. Misalnya ini, antum mendengar ada 2 orang 3 orang kumpul, besok kita akan bunuh bapak itu. Kemungkaran nih, kita dengar, kita tahu orangnya, kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Pak, ini saya tadi malam atau tadi sore saya mendengar ada 3 orang yang berkomplot mau membunuh si fulan. Tolong Pak diselesaikan. Siapa fulannya? Nah, itu dia nggak boleh Pak, karena ghibah. Kan nggak bisa kan? Kan nggak bisa. Sebutkan fulan. Jadi dia dipanggil. Ya, jadi dia dipanggil. Karena kalau tidak dicegah maka akan terjadi pembunuhan, akan terjadi sebuah kemungkaran. Demikian ikhwatiddin. Misalnya lagi ada tetangga antum yang baru pindah kok banyak orang-orang asing yang masuk ke rumahnya. Ya. Punya selidik rupanya tempat prostitusi ilegal. Sekaligus perjudian ilegal. Makanya kok sepi dari depan sepi, dalam rame. Ada diskotik semua di dalam. Rupanya dibuat kedap suara, enggak dengar suara kedap keluar. Misalnya kita mulai gelisah. Kenapa mulai gelisah? Anak kita pun mulai singgah-singgah ke situ. Misalnya, ini bahaya nih. Kadukan kepada aparat. Pak, tolong Pak, ini meresahkan masyarakat. Yang mana itu? Yang di sebelah. Oh, itu kita yang jaga. Lebih parah lagi. Kadukan lagi ke atas lagi. Ini di backing oleh para aparat ini Pak, gimana nih? Kadukan. Kalau nggak ada juga ya sudah, mau bilang apa lagi? Sabarlah kita. Ya, sabar ya Allah, sabar. Karena banyak orang-orang kuat kan. Demikian ikhwatiddin. Jadi kita ketika melaporkan itu harus memberitahu siapa-siapanya, di mana tempatnya, dan itu tidak ghibah. Kemudian minta fatwa. Sebagaimana yang dilakukan oleh istri Abu Sufyan radhiyallahu anhu, namanya Hindun. Kata Hindun radhiyallahu anha kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syuhha. Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu seorang suami yang pelit. La yu'tini ma yakfini wa waladi. Tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku. Kalimat pelit yang dimaksud adalah dia punya uang cukup tapi tidak memberi nafkah yang cukup. Itulah kata-kata suha. Pelit ini kan ikhwatiddin, dia punya tapi nggak beri, kan itu dia. Orang yang nggak punya, kita minta nggak ngasih. Pelit nggak dia? Saya nggak punya ini, nggak punya duit. Duit di kantong saya 5.000. Anda datang, Ustaz, boleh minjam duit 10.000? Aduh, nggak bisa lah. Oh, pelit Ustaz. Gimana nggak punya? Yang dikatakan pelit itu adalah kita punya tapi tak diberi. Kan biasa orang yang nggak diberi pelit katanya kan? Ya kan? Biasanya begitu. Nggak ada orang yang memberi, Bang, boleh minjam uang sekian, boleh nih. Pelit kali aku kan? Pelit kan nggak ada. Biasanya yang mengatakan pelit itu dia minta tak dikasih, pelitlah dia. Tapi coba diberi, baru hilang pelit, kata-kata pelitnya. Kasih sekali, 2 kali, 3 kali, dikasih keempat kali minta, nggak dikasih, pelit lagi. Itulah ancaman teror orang yang kalau minta orang, pelit kali. Kemarin aku dikasihnya, masa hari ini nggak dikasihnya? Pelit kali memang dia. Ya Allah. Ya. Jadi inna Abu Sufyan rajulun syuh. Rajulun syuh yang pelit, nggak memberi nafkah yang cukup untukku dan untuk anakku. Pertanyaannya ya Rasul, boleh nggak aku ambil uangnya tanpa seizin dia?
Apa kata Rasulullah? Silakan. Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Oh, kalau memang seperti itu, orangnya pelit, dia punya uang tapi tidak memberi nafkah yang cukup, boleh kamu ambil diam-diam tanpa seizinnya. Itu bahasa halusnya. Bahasa kasarnya boleh kamu curi. Itu dia. Boleh kamu, kan mengambil sesuatu tanpa izin apa namanya? Curi kan? Boleh kamu mencuri yang cukup untukmu dan untuk anakmu. Untukmu dan untuk anakmu. Gimana? Bil ma'ruf, yang sekedarnya, yang secukupnya. Begitu. Yang secukupnya apa? Yang untuk kebutuhan hari-hari. Apa kebutuhan rumah tangga hari-hari? Beras, misalnya uang sekolah, uang transport anak-anak, apalagi sabun, apalagi tas, termasuk tas. Ya Rasulullah, pelit kali dia. Rasul, kenapa? Nggak dikasihnya aku tas, nggak termasuk, karena itu bukan kebutuhan primer. Nggak pakai tas bisa, pakai plastik asoy masih bisa ditenteng. Taib. Apalagi pokoknya kebutuhan yang pokok. Begitu. Jadi bukan diambil untuk apa? Untuk shopping. Shopping nggak apa-apa, asalkan beli beras, nggak masalah. Ya. Tapi kalau shopping nanti hanya beli brosnya kurang 3, atau beli kepingin makan bakso granat, kepingin makan apalah, begitu, kepingin makan masakan Thailand. Rasulullah, Pak, saya kepingin makan masakan Thailand, tapi suami saya pelit kali nggak mau ngasih. Bisa kita kasihkan fatwa? Ambil bu, diam-diam, bisa? Nggak bisa, karena itu bukan kebutuhan pokok. Makanya khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah yang cukup untukmu dan untuk anakmu. Makanya ikhwatiddin, di sini Indun radhiyallahu anha menyebutkan nama. Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sofyan seorang yang pelit. Kan disebutkan nih. Ini enggak termasuk ghibah. Karena apa? Karena minta fatwa. Dan itu juga suami dia sendiri. Tapi akan lebih baik kalau seandainya tanpa menyebutkan identitas kita bertanya, yang penting kan bukan namanya, tapi yang penting kasusnya. Tanpa menyebutkan identitas bisa kita sebutkan, maka itu lebih utama. Ya, cukup kita dengan menyebutkan kasus yang terjadi, bukan si pemilik kasus. Tapi kadang-kadang penanya ini begini, dia menyebutkan kasus detail sekali. Ustaz, jadi ada seorang ibu, tadi pagi dia mau belanja, padahal Ustaz dia mau beli sayur seikat, bengle, kemudian beli tempoyak, beli ikan hanya 1 onnya Ustaz, garam 1, itu aja. Terus suami orang ini marah-marah. Kira-kira siapa yang pemilik cerita? Ada seorang ibu cerita, Ustaz, tadi pagi ada seorang ibu, dia beli sayur seikat, ikan 3 on, bawang 3 on setengah. Ceritanya detail. Kemudian Ustadz, tiba-tiba dipukulnya ibu itu dan memar pipinya Ustadz. Nampak pipinya memar. Ya. Jadi dari sini menceritakan sesuatu detail sekali, di mana orang sudah bisa nebak itu ibu kan yang terjadi. Itu kan kasus ibu kan, karena detail. Makanya kalau kita mau merahasiakan siapa pemilik kasus, tidak usah detail-detail kali. Menyebutkan bawang 2 ounce setengah, sayur 1 ikat itu apa? Nggak perlu itu disebutkan. Sebutkan saja kasusnya apa yang akan ditanyakan, sehingga orang yang ditanyakan, ustadz yang ditanya tidak bisa menebak. Demikian, supaya lebih jauh dari yang namanya ghibah. Kemudian, jadi boleh ya untuk berfatwa, minta fatwa. Selanjutnya, at-tahdhir al-muslimin nasyar, yaitu mengajak kaum muslimin agar waspada dari sebuah keburukan. Misalnya
Misalnya mulai ada yang suka mencuri dan orangnya sudah diketahui misalnya, atau ada pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang dibawa oleh Ustadz Fulan, yang dibawa oleh orang Fulan, kelompok Fulan, maka kita boleh mengajak masyarakat untuk berhati-hati dengan Ustadz Fulan, kelompok Fulan, jamaah Fulan. Sebutkan alasannya. Itu dia. Sebutkan alasannya. Kenapa? Pemahaman kelompok tersebut bisa merusak akidah kaum muslimin. Boleh disebutkan. Tapi ingat ikhwatiddin, ya, dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian selanjutnya, boleh juga kita menyebutkan seseorang dikarenakan perbuatan maksiat yang terang-terangan atau bid'ah yang terang-terangan. Misalnya ini, ada orang yang merampok siang hari bolong, tahu orangnya. Kita boleh katakan, hati-hati Fulan, tadi siang dia merampok di tengah orang-orang ramai misalnya. Terang-terangan dia melakukannya. Ya. Tidak ada lagi malu-malu. Kan Rasulullah katakan, kullu ummati mu'afa ilal mujahirun. Semua umatku itu mendapat keampunan kecuali mujahir, orang yang terang-terang berbuat maksiat. Yang terakhir yaitu sebagai pengenal. Misalnya di kampung kita ada 5 Pak Joko. Satu di ujung, satu di tengah, satu di mana begitu. Kalau kita ditanya, Bang, tahu rumah Pak Joko? Pak Joko yang mana? Di sini ada 5 Pak Joko. Joko Keling, Joko Kodok, Joko Pengkor, Joko Juling, Joko apa tuh lagi? Langsing misalnya. Joko yang mana ini? Boleh sebutkan. Kenapa? Kalau nggak tahu yang mana. Oh, yang profesinya nangkap kodok. Atau berarti Joko Kodok. Sana tuh rumahnya. Tempat saya ada gitu, memang dia suka nangkap kodok, sehingga dia dikatakan dinisbatkan kepada Al-Kodoki, Al-Kodoki kodok gitu. Juga kodok. Demikian ikhwatiddin. Itu sebagai ta'rif, boleh. Tetapi hanya sekedar di situ saja. Ya. Jangan sebut yang lain. Kalau sudah misalnya dia di antara yang dikenal dari dia adalah Pak Joko hitam misalnya. Udah, dengan mengatakan Pak Joko hitam, orang sudah tahu. Jangan tambah yang lain. Pak Joko yang hitam kan, yang juling kan, yang getek itu kan. Oh, jangan lagi begitu. Itu udah berlebihan. Itu sudah aib, nggak boleh, berdosa. Ya, cukup salah satu hal yang bisa membedakan dia dengan yang lain. Jangan tambah-tambah yang lain lagi. Ya, kalau dia bertambah dengan yang lain lagi, maka itu jatuh pada ghibah yang tidak dibolehkan. Demikian ikhwatiddin. Ya Rasulullah, inna fulanah taqumul lail wa tasumu nahar. Rasulullah, sesungguhnya si fulanah dia rajin sholat malam dan rajin puasa di siang hari. Dan dia juga rajin bersedekah. Lantas gimana ini orang ini? Rasulullah katakan bahwasanya dia min ahlin nar, dia termasuk penduduk neraka. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antaranya ikhwatiddin, bahwasanya perbuatan dosa itu yang bisa menghapuskan kebaikan. Ya. Ada perbuatan dosa itu yang bisa menghapuskan kebaikan. As-sayyi'at yudhibnal hasanat. Keburukan-keburukan yang bisa menghapuskan kebaikan-kebaikan. Kebalikannya juga ada. Allah katakan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Kebalikan juga bisa. Di antaranya ini cobalah perhatikan ikhwatiddin. Gara-gara dia menyakiti tetangganya dengan lisannya, ternyata tak ada guna sama sekali.
sholat malamnya dan puasa di siang harinya, dan sedekahnya juga nggak ada guna sama sekali. Mengapa demikian ikhwatiddin? Karena ini dosa sudah terkait dengan orang lain. Apabila dosa sudah terkait dengan orang lain, maka untuk menghapuskan dosa tersebut harus minta maaf ke orang tersebut yang kita sakiti. Bisa saja maksudnya ikhwatiddin, pahalanya nggak hapus. Dia punya pahala sholat, dapat pahala zakat, dapat pahala sedekah, dapat pahala haji, dapat pahala sholat malam. Tetapi karena dia sering menyakiti tetangga dengan lisannya, di akhirat nanti bermasalah. Ini sama seperti firman sabda Rasulullah ketika beliau bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflisu fina? Tahu enggak kalian orang yang bangkrut di kalangan kita? Sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'. Orang bangkrut di kalangan kita ya Rasulullah, yang tidak ada, yang ludes sudah harta dan bendanya. Kata Rasulullah, bukan itu. Al muflisu fi ummati, muflisnya, bangkrutnya di kalangan umatku, may ya'ti yaumal qiyamati bis salati waz zakati was saum, yaitu mereka yang nanti di hari kiamat datang membawa pahala salat. Seorang yang datang membawa pahala salat, kira-kira mungkinkah orang ini orang yang berbuat syirik? Coba kira-kira gimana? Orang yang di hari kiamat nanti datang membawa pahala sholat, zakat, puasa, mungkinkah dia pelaku syirik? Kenapa? Kenapa enggak? Kenapa? Karena kalau dia berbuat syirik, dihapuskan seluruh amalannya. Walau asyrakta la yahbatanna amaluk. Hei Muhammad, kalau kamu berbuat syirik, akan kami hapuskan seluruh amalanmu. Baik, satu. Seorang yang datang di hari kiamat membawa sekian banyak pahala tadi itu, mungkinkah dia melakukannya tidak ikhlas? Mungkin? Gimana? Mungkin? Enggak. Kenapa? Orang yang tidak ikhlas melakukan amalan, tak ada pahalanya, bahkan tak diterima amalannya. 2, 3. Orang yang membawa pahala sholat, pahala dan lain-lainnya lah, mungkinkah dia melakukan sholat tersebut tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah? Enggak juga. Mengapa demikian? Karena orang yang melaksanakan ibadah-ibadah tersebut tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah tertolak. Mana amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada dasar dari kami, maka tertolak. Syarat diterimanya amalan apa? Pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Berarti orang ini membawa pahala sholat itu tidak ada kesyirikan. Dia ikhlas melakukannya karena Allah. Kemudian dia lakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Buktinya apa? Dia bawa pahala. Kalau nggak ada pahalanya, lain lagi cerita. Ini bawa pahala, sudah berarti kan orang soleh. Kemungkinan besar ini orang pengajian. Kalau udah ngaji nggak tahu dia ceritanya bagaimana cara melaksanakan sesuai dengan sunnah. Tapi permasalahannya adalah di lisan. Permasalahannya adalah dia menzolimi orang lain. Yang dikatakan orang bangkrut ikhwatiddin, yang datang membawa sekian banyak pahala di hari kiamat kelak, tetapi wayati qad syatama hadza. Tapi permasalahannya dia pernah mencela orang ini. Wa akala mala hadza, pernah makan harta orang ini.
wa daraba hadza, pernah pukul orang ini, kemudian wasafaqa dama hadza, pernah juga menumpahkan darah orang ini. Akhirnya apa? Fayu'ti hadza bihasanatihi wa hadza bihasanatihi. Akhirnya dia membayar dengan pahala-pahala yang dia bawa tadi. Ya, dengan pahala-pahala yang dibawa tadi. Jadi ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, kezaliman yang dilaksanakan itu menghapuskan pahala-pahala tadi. Kenapa demikian? Bukan dihapuskan, dia harus tebus dengan pahala-pahala nanti di hari kiamat. Itu yang dimaksud. Ya, itu yang dimaksud. Beda halnya kalau kita dosanya terhadap Allah. Misalnya kita minum khamar. Ya, kita minum khamar itu enggak menghapus pahala di hari kiamat. Ya, tidak menghapus pahala. Tetapi menzolimi orang, seperti mencerca orang, mencaci maki orang, itu menzolimi. Kalau dia tidak minta maaf masa di dunia, nanti di hari akhirat dia akan dicari-cari oleh orang yang dia zolimi dan dituntutnya dengan membayar berupa pahala. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian faedah berikutnya yaitu betapa besarnya hak tetangga kepada kita. Ini sudah banyak kita baca hadis-hadisnya ya. Ya, seperti mangkan yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan hadisnya sudah banyak kita baca. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, baik, kita lanjutkan hadisnya. Qalu ya Rasulullah, fulanah tusallil maktubah. Ya Rasulullah, ada si fulan, ibu fulan, dia sholatnya hanya yang wajib-wajib saja. Wa tasaddaq bi athwar. Dia sedekahnya pun hanya dengan sepotong keju. Tapi wala tu'dhi ahadan, dia tidak pernah menyakiti seorang pun. Kata beliau, hiya min ahlil jannah, perempuan itu termasuk penduduk surga. Permasalahannya, gimana kalau yang melakukan itu adalah laki-laki? Bagaimana kalau yang melakukan laki-laki? Sama hukumnya. Terus mengapa di sini contohnya perempuan, yang terjadi perempuan? Karena memang kalau masalah lisan, mama-mama yang memang luar biasa. Ya, kalau masalah lisan, memang mama-mama yang paling luar biasa, yang banyak melanggar masalah syariat dengan lisannya. Makanya kan Rasulullah pernah berkata kepada kaum wanita pada waktu khutbah Id, ya ma'syaron nisa tasaddaqna, he kaum wanita, bersedekahlah kalian, fa inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar, kulihat kalian itu mayoritas penduduk neraka. 5 ya Rasulullah, kenapa kami penduduk neraka? Apakah kami banyak melakukan kesyirikan? Apakah kami banyak melanggar perintah Allah? Tidak. Tuksirna la'na, karena banyak melaknat. Banyak melaknat itu apa? Kalau enggak ulah lisan. Dan nih mak-mak nih, fulanah, ibu-ibu, ya. Kalau kata orang mak-mama itu satu hari harus mengeluarkan sekian kosakata, begitu kan? Ya bisa jadi sih, ya bisa jadi. Kalau laki-laki mungkin sekedar isyarat. Makanya kalau para akhwat ngirim SMS ke suaminya, bang saya begini sampai satu halaman, berikutnya pencet berikutnya lagi, sampai 3 kali berikutnya itu WhatsAppnya, berikutnya. Udah. Gimana tanggapan suaminya? Dikirim jempol aja. Selesai masalah. Ya, selesai. Demikian. Jadi ya memang begitu ibu-ibu. Ya, dia minta ditanggapin walaupun hanya sekedar jempol. Jangan slow respon. Ya. Dikirim, pagi dikirim, hari Senin dikirim, Kamis sore dibalas. Ih, apa maksudnya ini suami gini? Enggak direspon. Tapi coba langsung antum fast respon gitu lah kira-kira. Begitu 11 11 detik antum balas 11,5 detik gitu. Kalau bisa. Langsung set ada balasan walaupun hanya jempol. Udah.
Padahal berikutnya sampai 5 itu, 5 berikutnya. Begitu ikhwatiddin, dan itu sudah membuat mereka lega, walaupun hanya sekedar responnya sedikit. Itu dia. Jadi antum juga harus mengetahui dunia kaum wanita. Ya. Kami kan jomblo Ustaz. Ya udahlah, nasib antum lah itu. Ya, demikian ikhwatiddin, sepertinya itulah yang bisa diambil faedah dari hadis ini. Udah jam 5:30 lewat. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walisal muslimin innahul ghafurur rahim. Bagi antum yang bertanya silahkan di nomor 0895 6113 27778. Saya insya Allah akan melanjutkan belajar ke Timur Tengah. Ada saya yang ingin memberi bantuan uang, tapi saya itu bekerja di asuransi. Apakah saya menerima uang dari saya itu? Ikhwatiddin, yang tidak dibolehkan menggunakan uang riba adalah Rasulullah katakan akiluha la'anallahu riba, akiluha wa mukiluha, katibuha wa syahiduha. Akiluha yang memberikan riba itu kepada si A, yang menerimanya si A. Si A dengan si B hutang piutang. Ya, hutang piutang atau ada transaksi. Si B berhutang 10.000, nanti si B mulangkan kepada si A 20.000. Si A makan uang riba, si B memberi uang riba. Mereka terlibat transaksi. Adapun kalau orang yang ketiga, si A tadi dapat uang riba, diberikan kepada si C, gak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertransaksi dengan orang-orang Yahudi. Sudah dikenal di kalangan orang Yahudi itu, para ulama-ulamanya juga membolehkan riba. Makanya kan ada disebutkan wa ahallallahu al-bai'a, innamal bai'u mithlur riba. Kata mereka, jual beli itu sama seperti riba. Jual beli sama seperti riba. Tapi kan ternyata boleh bertransaksi dengan orang-orang Yahudi, padahal hasil daripada uang mereka itu banyak dari riba. Boleh, tapi itulah nggak berkah dia. Di saat kita menjadi masbuk ketika sholat berjamaah dan tinggal 1 rakaat, setelah sholat berjamaah selesai, saat saya melanjutkan sholat saya, di manakah sutra saya atau batasan orang yang tidak boleh melewati saya di depan saya atau lebih tetap? Kita terlambat, kemudian orang selesai, di mana sutroh kita? Sutroh kita orang yang ada di depan kita. Nggak boleh ada orang lewat antara kita berdiri dan orang yang duduk di depan kita. Lantas gimana kalau yang depan kita udah pergi? Dia terlambat, masbuk. Masbuknya masuk jamaah di tahiyat akhir. Masih ada 4 rakaat lagi dia. Kan kosong depan itu jadinya. 4 rakaat. Jadi bagaimana? Mungkin antum pernah nggak melihat ada orang yang jalan ke depan? Ya, memang ada sebagian pendapat menyatakan boleh berjalan ke depan, mencari sutroh. Dasarnya yaitu idza shalla ahadukum falyadnu ila sutrati falyadnu minha. Apabila salah seorang kalian salat pakai sutroh, maka mendekatlah ke sutroh. Ya. Mendekatlah ke sutroh. Permasalahannya ikhwatiddin, yang ini karena dia katakan, kata Rasul katakan mendekatlah ke sutroh, maka mereka akan berjalan. Ya, berjalan. Permasalahannya, oke, kalau yang di depannya itu hanya 2 atau 3 saf. Kalau dia di belakang sana, saf ke-10 sana, kemana dia perginya? Iya kan? Makanya ada pendapat kedua. Selama dia dari awal sudah ada sutroh, kemudian sutrohnya pergi, ya sudah, dia nggak perlu mencari-cari sutroh lagi. Kenapa? Karena memang tidak ada dasarnya. Para sahabat ada yang terlambat, tapi tidak ada satu riwayat mereka cari-cari sutroh. Tetapi yang dari awal nggak pakai sutroh, boleh kita gerakkan ke sutroh. Seperti misalnya Umar bin Khattab pernah melihat ada seorang sholat di antara 2 tiang. Lantas dipegang kepala orang ini, didekatkannya ke tiang. Itu hanya Umar yang boleh.
Dia khalifah masalahnya. Kalau antum ada kakek-kakek nggak pakai sutroh nih kakek. Sap. Dipecat dari masjid langsung. Jadi Khafidin, artinya kalau memang kita memungkin anak gitu kan, boleh digeser. Demikian. Karena memang dari awal nggak pakai sutroh. Ini dari awal kita pakai sutroh, sutrohnya pergi. Begitu. Jadi bagaimana? Ya antum perkirakan saja tempat dia sujud semana. Itu dia. Ya. Sebab kalau antum menghalangi, okelah pas bisa. Kalau pas si saf ketiga dia lewat. Antara antum dengan dia lewat tempat di saf ketiga. Gimana antum menghalanginya mau lewat? Kejar begitu. Bekejar begitu. Demikian ikhwatiddin. Jadi kalau saya lebih cenderung pada pendapat yang kedua. Karena memang Allahu a'lam belum pernah saya dapati adanya dasar para sahabat berbuat seperti itu. Sementara dari zaman ke zaman tetap ada yang namanya masbuk. Ya, sampai nanti kita dapati bahwasanya ada sahabat atau seorang tabi'in ketika sutrohnya pergi dia maju. Allahu a'lam bishawab. Paman ana bekerja pengurus SIM di Siantar lantas. Jika ada seorang yang ingin mengurus SIM, kepada beliau dikenakan biaya 350.000. Niat ana ingin menawarkan kepada teman-teman yang mengubah harga menjadi 400.000. Karena ana di Siantar lagi ngurus proses perbuatan SIM. Bolehkah ana melakukan hal itu? Bilang aja saya calo. Itu. Saya calo. Jangan dikiranya kita ikhlas. Ya. Kalau dia tahu dan kalau antum juga yakin dia enggak bermasalah, maka nggak ada masalah. Tapi kalau dia mengira antum orang yang ikhlas, ini dari matanya ikhlas sekali ini. Rupanya mengurus SIM 300.000, dia minta 16.000. Wih, itu akan membuat pertengkaran. Jadi tinggal gimana cara antum meyakinkan dia aja. Bilang saja, sebenarnya di sana 350.000, saya ambil ya uang air liur lah gitu yang promo. Mohon nasihat suami ana agar lebih menghargai perasaan istrinya. Siapa ini? Makanya disebutkanlah siapa. Karena suami ana masih tidak bisa menjaga diri dari wanita yang bukan mahram. Baik ikhwatiddin. Terkadang apa yang dikatakan tak bisa menjaga diri dari wanita yang bukan mahram? Kalau yang dimaksud yaitu jelalatan, ya, pokoknya nih suami dia kalau ada akhwat yang lewat yang indah, matanya itu selalu menyaksikan ciptaan Allah yang indah itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu. Ya. Jadi bagaimana? Ya. Seorang istri pertama dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ikhwatiddin, para akhwat, berdandanlah di hadapan suami. Mungkin suami anti melihat anti itu hari-hari belepotan macam bengkel. Cobalah dipermak sedikit. Kalau dia sudah 40 ke atas, sekali-sekali ke perawatan lah, kemana begitu. Perawatan, keluarkan komedo-komedonya itu. Ya, supaya agak lebih kencang. Tidak apa-apa ikhwatiddin. Ya, itu ibadah bagi seorang wanita. Kenapa? Untuk suaminya, bukan untuk nampil-nampil depan orang. Begitu perawatan, luluran. Jadi warnanya tuh enggak menjadi brown jiddan gitu loh. Kan brown jiddan, sudah brown jiddan lagi. Sudah enggak coklat tua jadinya. Ya kalau dia memang coklat, kalau ada perawatan kan lama-lama seperti coklat kopi susu, kopi Oreo gitu. Lama-lama kan jadi macam kopi espresso, kan memutih dia. Demikian ikhwatiddin. Jadi begitu berdandanlah. Itu namanya upaya dan usaha. Ya kalau suami nampak
Bagaimana usaha anti? Dia kan Masya Allah istriku wangi-wangi gitu kan. Demikian ikhwatiddin. Kemudian nasihati, bang itu nggak boleh bang. Nasihati dia. Permasalahannya seringnya terjadi ini di kantor. Ya. Taulah di kantor, mak-mak genit-genit. Ya kan? Mana ada orang yang ke kantor itu macam mau pergi ke bengkel. Pasti lengkap lah. Alas bedak, bedak 3 lapis, kemudian parfum Casablanca, kemudian kalaupun dia pakai jilbab, jilbab yang cocok dengan brosnya, cocok dengan tasnya, selalu match dia, begitu. Kalau dia pakai jilbab, jilbabnya nanti kalau jilbabnya ada hitam dengan hijau, begitu, ya. Ini istri pakai apa? Pakai jilbabnya, ya Allah, hitam kabut. Antum lihat kan mobil hitam kabut? Udah hitam kabut, itu hitam, tadinya hitam legam, kemudian sudah berubah jadi kabut. Kan nampak usang. Demikian ikhwatiddin. Minta kepada suami beli yang hitam atau beli yang warna lain lah, warna mocha misalnya, coklat espresso misalnya. Apalah begitu. Jadi penampilan bagus. Demikian. Kalau di rumah jangan pakai cadar depan suami. Ya, di rumah berupayalah volumenya naikkan maksimal. Volume dandannya itu. Habislah pokoknya udah. Gitu. Jadi wanginya, dandannya, blush on-nya boleh. Silakan. Tapi jangan kelewat, jangan jadi lenong nanti kelewat. Kelewat. Demikian. Jadi yang kira-kira atau misalnya tanya masnya, mau parfum yang mana cocoknya. Jangan ijtihad sendiri. Begitu dia pakai parfum, suami pulang rumah muntah tuh suami. Kenapa nggak suka dia dengan parfum itu? Begitu, ikhwatiddin. Jadi membuat suami nyaman. Ya para akhwat ya, para istri buatlah suami nyaman. Saingan di luar anti itu banyak loh. Di luar tuh banyak saingan bapak-bapak ini banyak di luar. Saingan anti di luar tuh banyak. Begitu anti lepas, ada 5-6 orang yang akan bersedia menjadi pendampingnya. Begitu. Jadi jadikanlah diri anti itu sebagai ibadah kepada Allah. Assalamualaikum Ustaz. Baru-baru ini saya pernah menggibahi teman saya secara sengaja. Saya mau minta maaf padanya, namun saya tak pernah bertemu lagi dengan dia karena dia teman lama saya sewaktu sekolah dulu. Ya sudah, antum doakan saja dia ya. Semoga Allah memberikan kebaikan pada dia. Ustadz, apa hilang hak ayah sebagai wali dari anak perempuan? Sebab anak perempuan tersebut sudah ditinggalkan oleh ayahnya karena perceraian. Enggak. Bercerai orang tua tidak memutuskan tali silaturahmi antara orang tua dan anak. Makanya sering saya singgung, apabila ada satu rumah tangga yang akan pecah, mohon para ibu dan bapak jangan ngomporin anak supaya membenci ibu atau ayahnya. Karena kalau dia ngomporin anak, membenci ayahnya, itu sama artinya sedang mengajarkan durhaka kepada anak. Demikian juga anak yang dibawa ayah, jangan tanam kebencian kepada anak untuk membenci ibunya. Gak boleh, haram hukumnya. Kalau dia membenci ibunya, berarti Anda telah mengajarkan durhaka dia kepada ibunya. Cukuplah masalah Anda saja berdua, jangan anak diikut-ikutkan. Kalau ayahnya, anak-anaknya, "Pak, dulu kenapa sih sebenarnya makmu tuh bagus orangnya?" Gitulah, sebutkan yang bagus-bagusnya saja, ikhwatiddin. Sehingga dia nggak membenci ibunya. "Pak, Mak, kenapa bapak dulu?" Memang bapakmu tuh, ya Allah, kurang ajar betul tuh bapakmu. Berapa kali mama ditinjunya? Misalnya begitu. Sebut-sebut itu. Nanti si anak benci dengan ayahnya, nggak boleh, haram hukumnya, ikhwatiddin. Ya, udah, biar aja masalah suami istri sudah. Anak nggak usah diikutkan. Demikian ikhwatiddin. Karena nggak boleh diputus. Kalau sempat diputus, berarti memutus silaturahmi. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya, bagi para akhwat yang sudah ingin pulang, kita persilahkan untuk bisa beranjak untuk pulang ke rumah supaya tidak kesorean. Bagi para akhwat sudah bisa beranjak, antum jangan. Kita yang merasa laki-laki lanjut, yang merasa perempuan boleh pulang. Gak ada yang berani pulang, nanti kira perempuan.
Silakan akhwat yang mau pulang silakan. Kecuali yang punya suami yang menunggu suami ya, jangan pulang juga dia, kasihan suaminya. Baik, selanjutnya. Bismillah Ustadz, boleh akhwat belum menikah puasa Daud? Boleh. Ya. Akhwat yang belum menikah boleh, Khofiddin. Ya. Akhwat yang belum menikah boleh puasa Nabi Daud. Silakan, gak ada masalah. Dan tidak ada larangannya. Ustadz, zaman jahiliyah sebelum berhijrah pernah menyakiti mantan. Wajibkah kita minta maaf? Ini alasan ini. Ini mau nyambung lagi dia. Baik, kita berbaik sangka lah. Ya. Kita berbaik sangka. Sekarang kita menganalisa. Menganalisa yaitu menyakiti yang dimaksud apa? Kalau menyakiti yang dimaksud pernah dipinjam duitnya tapi nggak dibayar-bayar, pulangkan. Tapi kalau menyakiti yang dimaksud pinangannya ditolak, ini nggak perlu minta maaf. Karena apa? Itu haknya, hak seorang akhwat. Kenapa ditolak? Kalau dia lihat ada yang lebih soleh, lebih kaya, lebih mapan, lebih ganteng, lebih tinggi, lebih semuanya, ngapain yang oon dipertahankan? Iya kan? Jadi gimana? Nggak setia? Nggak masalah. Antum yang sudah ditolak sudahlah. Ya. Jadi itu bukan menyakiti namanya. Ya, segala sesuatu yang di luar, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, sebenarnya kan kita nggak harus tersakiti. Kenapa? Itu hak orang. Misalnya begini, antum buat salah kepada orang, kemudian minta maaf, tapi nggak mau dia maafkan. Sakit kali hati saya. Kenapa? Saya sudah minta maaf nggak dimaafkan. Bisa? Enggak bisa. Ya, kami sudah berjalan bareng Ustadz 2 tahun, tapi ketika saya lamar, ternyata dia beralih ke laki-laki lain, dia nikah dengan laki-laki lain. Pacaran di awak, nikah di urang, itulah kata orang Padang. Itu hak dia. Makanya siapa suruh antum pacaran? Kenapa dari awal nggak dilamar? Begitu, itu nasib orang pacaran tuh begitu sering. Ya. Romantisnya dengan kita, nikahnya dengan orang. Jadi kalau yang dimaksud dengan menyakiti itu karena menolak lamaran, nggak perlu minta maaf. Nanti kalau sempat minta maaf, muncul hal-hal yang lain. Bang, awak minta maaf ya bang, dulu pernah menyakiti ayah, menyakiti abang. Ya nggak apa-apa Dik, ya abang ini gimana lah Dik, ya beginilah Dik. Kasihan kali abang ya. Nanti bisa muncul virus baru lagi. Virus merah jambu bisa muncul lagi. Udah nggak perlu minta maaf, biarkan aja dia meninggal. Ustaz, saya ingin bertanya, amalan apa yang bisa melembutkan hati? Semua amalan kebaikan, semua amalan soleh bisa melembutkan hati. Dengan catatan lakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian doa kepada Allah. Panjangnya, panjang. Saya seorang barista, peracik kopi. Di tempat saya bekerja, campur baur perempuan laki-laki dan full musik. Memang sih kalau untuk sholat di masjid tak ada tanda tangan. Di sini mohon nasihatnya Ustadz. Udah antum keluar aja. Kan gitu seharusnya kan? Tapi Ustadz belum ada batu loncatan. Tanggunglah sendiri. Karena ini bukan darurat, ikhwatiddin. Di situ ada musik. Ikhwah, umumnya orang Indonesia, apalagi dia sempat gaul, baru hijrah, dengan yang nama musik itu bukan mudah melupakannya. Ya. Dia lahir sudah dangdutan itu. Indonesia namanya. Sudah puluhan tahun, 30 tahun, kemudian dia hijrah, ditinggalkannya musik. Jangan dikira itu musiknya itu bisa hilang dari ingatan dia. Pergi dia ke mall, begitu satu bait muncul satu musiknya, oh ini musik ini nih, hafal kali awak ini. Itu liriknya nggak lupa ya Khofiddin, nggak lupa. Memang lupa, begitu ada dapat pangkalnya langsung itu. Beda dengan Al-Quran memang. Sudah pernah hafal, dapat pangkalnya nggak kena juga. Dapat akhirnya nggak kena juga, tengahnya lupa memang semua. Tapi kalau musik, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Begitulah ya Khofiddin. Jadi kita benci musik
Bisa kita hafal musik, kita bisa hafal lagu. Saya pernah dulu di Kampung Lalang buka seteleng jam, servis jam, ngikut-ngikut sunnahnya Asy Albani. Tapi buat jamnya aja, hadisnya enggak. Servis jamnya aja. Kemudian di samping agak 5 meter itu ada jual CD. Jual CD. Yang nama penjual CD ini kan dia selalu menyetel lagu-lagu yang paling hit kan? Paling hit. Kita nggak hafal, tapi kita tahu. Awalnya astagfirullah. Tapi angguk lama-lama astagfirullah dengan angguk. Gimana hari-hari kita dengar ikhwatiddin? Dan menghafal lagu itu lebih mudah ketimbang menghafal Quran. Kenapa? Setan mendukung kita untuk murojaah. Jadi sudah kita dengar hari-hari, kita pergi meninggalkan tempat, setan murojaah. Dia ngelagu dia di telinga kita. Begitu ikhwatiddin. Jadi kalau bisa dia tinggalkan. Ya, tinggalkan karena memang tempatnya tempat seluring setan, tinggalkan. Tapi Ustadz saya nggak ada kerjaan, ya sudahlah, tanggunglah sendiri gitu. Tapi begitulah dia. Kalau dia tinggalkan, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ustaz, apakah disentuh orang kafir membatalkan wudu? Enggak. Memang orang kafir itu najis. Ya, orang kafir najis, orang musyrik najis. Siapa yang mengatakan? Allah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Wahai orang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Fala yaqrabu masjidal haram ba'da amim hadza. Janganlah dia dekat-dekat dengan Masjidil Haram sejak tahun ini. Makanya sejak tahun itu tidak dibolehkan lagi orang kafir masuk ke Masjidil Haram, bahkan tidak dibolehkan masuk ke tanah haram. Kalau ada orang mau menuju ke Mekah, itu biasa itu ada jalan menuju belok ke kanan. Jalan menuju ke kanan itu jalan khusus untuk orang kafir. Misalnya kita mau ke Jeddah mau ke Taif. Itu kalau orang muslim bisa melalui Mekah, tapi dia melalui jalan yang lain, menghindari jalur menuju Mekah. Allah mengatakan najis, orang musyrik najis, tapi najisnya bukan najis hakiki seperti kotoran, air kencing yang kalau kena harus diusap. Dia ada najisnya maknawi. Kalau kita kena najis, cara membersihkan dengan membasuhnya sampai hilang. Tapi kalau ada yang terkena najis, tadi najis hakiki ya. Kalau najis hakiki mengenai badan kita, dibasuh dengan air. Tapi kalau ada yang dia itu najis maknawi, untuk membersihkan najis maknawi ini gimana? Masuk Islam. Makanya orang muslim itu suci. Ketika Abu Hurairah bertemu dengan Rasulullah di ujung, Abu Hurairah langsung nyelinap. Tak lama kemudian datang lagi Abu Hurairah bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah tanya, Abu Hurairah, kamu tadi kemana? Kulihat di ujung jalan kamu ada. Ya Rasulullah, tadi saya sedang junub. Saya enggak ingin bertemu dengan anda dalam keadaan junub. Apa kata beliau? Subhanallah, al-mu'min la yanjus. Subhanallah, mu'min itu bukan najis. Jadi walaupun seorang mukmin sedang junub, tapi dia tidak dikatakan najis. Demikian. Ya. Yalah ikhwatiddin, cukuplah ya. Sampai 6:05 lah ya. Ustadz, untuk mohon nasihatnya untuk pemula berapa kosakata bahasa Arab yang harus dihafal sehari-hari. Saya nggak menganjurkan antum belajar bahasa Arab dengan cara menghafal kosakata. Enggak. Belajar bahasa Arab dengan cara mempelajari buku-buku Arab gundul dengan bimbingan guru. Setiap ada kosakata nggak tahu, tengok di kamus. Sekali nggak tahu, 2 kali ketemu kata yang ketiga, ketemu kata yang sama, keempat, kelima,
otomatis antum sudah hafal insyaallah. Itu ya. Itu caranya. Tapi terus belajar. Tapi kalau hanya belajar 1 semester, kemudian 10 semester libur, hilanglah. Jadi yang perlu belajar bahasa Arab itu continue. Misalnya antum buka buku ya, buku Arab. Masmuka, ma ismuka, apa arti ma ya? Tengok ada kamus. Ma artinya apa namamu? Nanti kan berikutnya akan muncul lagi ma. Sekali, 2 kali, 3 kali, antum cari lagi 4 kali. Oh, ini kan udah kemarin. Insya Allah otomatis sudah hafal. Cari ismu pertama apa arti ismu ya? Ismu. Oh, dapat. Artinya nama. Udah, nggak usah dihafal. Yang penting antum kalimat itu sudah hafal. Kalimat itu. Nanti dapat lagi ismu lagi. Insya Allah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, insya Allah hafal. Jadi bukan ma artinya apa, ismu artinya nama. Gak bisa ya Khofiddin. Gak bisa belajar bahasa Arab itu instan. Seperti buat Indomie, gak bisa. Dia harus continue. 3 bulan, 4 bulan gak cukup. Ya, dia harus terus begitu. Antum kira kalau para ustadz-ustadz yang sudah nongol di meja ini lantas dia sudah ngumpuni bahasa Arabnya? Belum. Ya, bahasa Arab itu sangat dalam, sangat luas. Ya. Demikian Khofiddin. Apalagi yang belajar bahasa Arab hanya 1 semester. 1 semester berapa lama? 1 bulan. Memang yang daftar di pertama 60, 70. 2 bulan kemudian muntaber, mundur tanpa berita. Begitu penyakitnya. Kepingin kali awak ini bisa bahasa Arab, tapi nggak sabar belajarnya. Khofiddin, kalau antum mau bisa bahasa Arab, satu aja, sabar terus belajar, itu aja. Tak usah pakai ngapal-ngapal bahasa, kosakata nggak usah. Yang penting terus saja belajar, insya Allah. Itu dia, ya. Ya Allah Khofiddin, semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahul ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.